menjenguk saudara kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat dan kompak semuanya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oh, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Bapak juga sehat walafiat. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, benar sekali. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah ayo kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kenapa kok kita harus menjenguk saudara kita yang sakit? Karena menjenguk saudara kita yang sedang sakit itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Bayangkan jika kalian itu sakit, terus ada teman atau saudara kalian yang berkunjung menjenguk kalian. Wah, itu kan kalian pasti senang. Apalagi kalau teman atau saudara kalian itu membawakan oleh-oleh. Nah, itu pasti tambah senang. Iya apa enggak? Iyalah pasti. Nah, yang kedua alasannya apa? Yang kedua adalah mengingatkan kita akan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah. Itu adalah nikmat yang sangat berharga. Karena kita mengetahui kesehatan itu adalah nikmat yang berharga saat kita itu sedang mengalami sakit begitu. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah salah satu dari kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah untuk menjenguk yang sedang sakit. Nah, itu sama seperti hadis yang diutarakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, bagaimana hadisnya? Nah, hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim ala muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janais wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis muttafaqun alaih. Nah, artinya apa? Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua mengunjungi orang yang sedang sakit. Terus yang ketiga mengikuti jenazahnya. Terus memenuhi undangannya. Jadi jika ada seseorang yang mengundang kita memenuhinya. Terus yang terakhir adalah bertasmid atau mendoakan kepada orang yang sedang bersin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu adalah hadisnya yang mengutarakan bahwa salah satu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah menjenguk saudara yang sedang sakit. Nah, terus bagaimana adabnya saat kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit? Adabnya atau cara untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit itu yang pertama apa? Yang pertama adalah memberi salam kepadanya dan juga membawakan sedikit oleh-oleh ya. Jadi saat kita masuk kan otomatis kita memberi salam dulu. Nah, terus usahakan setelah itu kita membawakan oleh-oleh biar teman kita itu senang. Nah, setelah kita memberikan sedikit oleh-oleh, nah itu kita berikan pertanyaan-pertanyaan kecil kepadanya sebagai rasa perhatian kita gitu kan. Jadi kalau kita itu mengunjungi saudara kita terus kita bertanya-tanya hal-hal yang kecil lah, jangan yang berat-berat seperti kamu sakit kenapa, sakit apa, terus kok bisa sakit, makan apa, atau mungkin kenapa, apa jatuh gitu. Berikan pertanyaan-pertanyaan kecil sebagai menunjukkan rasa perhatian kita kepadanya. Nah,
Setelah itu kalau dia itu, terus yang ketiga adalah memberi bimbingan keagamaan seperti anjuran sholat. Contohnya kalau saudara kita itu sakitnya itu jatuh ya, habis jatuh dari sepeda, terus nggak bisa sholat sambil berdiri lah, itu kita berikan nasihat-nasihat tentang tata cara sholat dengan duduk kalau kita mampu, kalau tidak ya tidak usah. Nah, selain itu kita berikan nasihat tentang senantiasa bersabar, berzikir, dan jangan berburuk sangka, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain memberikan nasihat tentang anjuran sholat, kita berikan nasihat juga kepada teman kita agar teman atau saudara kita itu senantiasa bersabar, senantiasa berzikir atau beribadah untuk mengingat Allah, dan jangan sampai berburuk sangka, apalagi berburuk sangka kepada Allah seperti, wah aku kok diberi sakit, berarti Allah ini tidak sayang kepadaku. Nah, jadi gak boleh seperti itu, berburuk sangka kepada Allah seperti itu ya. Nah, seterusnya yang kita lakukan adalah menghibur dia, diajak guyon atau gimana gitu ya. Terus kita doakan agar saudara kita itu lekas sembuh, lekas sehat. Tuh, jadi sebelum kita berpamitan itu usahakan dulu kita itu mendoakan dia, semoga kamu cepat sembuh, semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah, jadi bisa masuk sekolah, bisa masuk kuliah, bisa masuk kerja, dan lain sebagainya. Terus apa hikmah yang bisa kita ambil saat kita sedang mengalami sakit? Nah, hikmah yang bisa kita ambil saat kita sedang sakit adalah untuk memupuk jiwa sabar dan tawakal kita, bahwa sakit ini sebenarnya adalah ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita gitu kan. Jadi itu menguji kesabaran kita, menguji rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memperkuat atau memperkokoh iman seseorang. Jadi dengan sakit ini kita bisa tahu apakah kalau sakit kita masih bersabar, masih berzikir, masih terus beribadah, masih terus sholat kepada Allah, atau kita lalai. Kalau kita bisa senantiasa bersabar, berzikir, beribadah, untuk sholat, mengingat Allah lah, itu otomatis akan menguatkan iman kita. Nah, terus selanjutnya adalah menyadari dan merasakan bahwa nikmat berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang sangat besar. Nah, itu adalah salah satu hikmahnya. Biasanya kalau kita sakit itu kita itu baru merasakan kalau kesehatan itu memang benar-benar anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Nah, itu kita bisa merasakan saat kita sedang sakit. Nah, terus apa? Memperoleh pahala yang berlipat ganda. Nah, itu jadi kalau kita sedang sakit, akan tetapi kita masih tetap senantiasa berzikir, mengingat Allah, senantiasa beribadah, senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya hikmah yang paling penting saat kita sedang sakit adalah Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa dari orang yang sedang sakit. Itu jadi kita sakit selain menjadi ujian, cobaan, memperkuat iman kita, memperoleh pahala yang berlipat ganda lah, itu Allah itu sebenarnya itu mengurangi atau mengampuni dosa kita saat kita sedang sakit. Itu seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadisnya gimana? Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yusibuhu adza min maridi fama siwahu illa khatallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu sajaratu waraqaha. Nah, artinya apa?
Artinya adalah tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah hadisnya, bahwa sesungguhnya saat kita mengalami sakit itu Allah sebenarnya mengampuni dan mengurangi dosa-dosa yang kita miliki. Ini adalah apa yang harus kita lakukan kalau ternyata saudara atau teman kita yang akan kita jenguk itu akan meninggal. Nah, itu jangan panik. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah menyebutkan kebaikan Allah dan mendoakan dan memintakan ampun kepadanya. Jadi sebenarnya kalau kita seumpama saudara kita atau teman kita itu sakit parah, terus dia itu sedang sakaratul maut, berarti kita kita sebutkan bahwa sebenarnya dengan meninggalnya saudara kita ini adalah pilihan yang terbaik daripada menahan sakit. Itu selain dia juga sengsara, keluarganya juga sengsara kalau sakitnya itu di rumah sakit, membayar menginap di rumah sakit itu berapa, gitu kan. Nah, selain itu kita doakan juga, doakan semoga dia diberikan kemudahan di alam kuburnya di saat sakaratul maut, diampuni dosa-dosanya, dimintakan ampun. Nah, selain itu, kalau saudara kita akan meninggal atau sedang sakaratul maut, kita hadapkan saudara kita itu ke arah kiblat, dengan ke arah kiblat. Selanjutnya kita bimbing dengan kalimat tauhid. Kita bimbing supaya dia itu mengatakan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Kalimat tauhid itu apa? Yaitu kata la ilaha illallah. Nah, itu kita bimbing, kita ucapkan dengan lembut, dengan jelas, dan tidak tergesa-gesa atau terlalu cepat, supaya saudara atau teman kita yang sedang sakaratul maut itu tidak kebingungan mendengarkan kita. Itu soalnya berat sekali sakitnya sakaratul maut itu. Nah, itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang anjuran untuk membimbing saudara kita yang akan meninggal. Hadisnya gimana? Hadisnya bismillahirrahmanirrahim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya adalah talkinkanlah atau tuntunlah atau bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, selain itu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadisnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya apa? Artinya adalah barang siapa yang akhir hayatnya atau akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu hadisnya, anjuran tentang menuntun saudara atau teman kita yang sedang sakaratul maut, dan juga anjuran bahwa siapapun yang akan meninggal itu perkataannya yang terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah melihat saudara kita itu meninggal? Nah, itu jangan bingung ya setelahnya. Apa yang harus kita lakukan setelah saudara kita tersebut meninggal? Yang pertama adalah memejamkan matanya apabila mata dari saudara kita itu keduanya masih terbuka. Jadi dengan tangan kita diusap dengan pelan gitu, untuk menutup kedua belah mata ke saudara kita yang masih terbuka, kalau memang masih terbuka. Kalau tertutup ya sudah, alhamdulillah. Nah, terus apa? Yaitu mengikat dagu ke kepala dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Jadi cari kain ya untuk mengikat itu dagu ini, dagu ditali di sini sampai di sini, ditarik sini, terus nanti ditali di sini. Nah, fungsinya apa? Supaya saudara kita itu mulutnya tidak terbuka, gak ngowos gitu.
gak ngangah ini, gak mangap. Akan tetapi mingkem atau tertutup. Nah, gitu. Nah, terus adalah meletakkan kedua tangan di atas perutnya agar perutnya itu tidak menggembung gitu. Jadi kenapa kalau orang meninggal itu di atas perutnya kedua tangannya atau ditaruh di perutnya gitu. Nah, biasanya kan kalau orang meninggal itu di atas perutnya tangannya itu ditaruh begini. Nah, itu fungsinya untuk menekan perut saudara atau teman kita yang meninggal tersebut agar perutnya itu tidak menggembung ya, tidak melembung gini. Biasanya kalau orang meninggal itu begitu, perutnya bisa menggembung, membesar gitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah meninggikan tempat jenazah dan mengarahkannya ke kiblat begitu. Nah, terus adalah menanggalkan pakaiannya yang berkancing dan menutup seluruh aurat atau seluruh badannya. Jadi kalau saudara kita itu masih menggunakan pakaian yang berkancing, lah itu kita lepas kancingnya, terus kita tutupi dengan kain seluruh badannya agar tertutup auratnya. Nah, itu tadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang kenapa kita harus menjenguk saudara kita yang sakit. Terus bagaimana adab kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Terus apa hikmahnya ketika kita sedang sakit. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan saat saudara atau teman kita itu akan meninggal. Dan juga apa yang harus kita lakukan saat saudara atau teman kita itu sudah meninggal. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak tentang anjuran menjenguk saudara kita yang sakit. Ayo, ada yang bertanya apa enggak? Nah, sudah, kalau memang tidak pada bertanya berarti sudah paham semuanya insya Allah. Kalau begitu kita tutup dan kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun kehidupan kita di masa mendatang, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, saudara kita, maupun masyarakat sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.